Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran jamaah yang di Babul Salam. Ada kajian Al-Hikam tiap hari Selasa 2 mingguan. Barakallah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Surga 234 ya. Jangan lupa subscribe dan Surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita selalu istiqomah menghadiri semua kajian-kajian dimanapun berada. Alhamdulillah GKB, GKA di seluruh Gresik kajian tinggal milih, dan jangan lupa subscribe Surga 234, like jangan lupa, karena like dan subscribe sama halnya dengan amal jariah. Selama YouTube itu dilihat, Anda mendapatkan pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكلفنا بها في هذه الدنيا على العمل بها على وجه الاستقامة. اللهم يا كريم يا رحمن أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى وحبيبنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، Hadratal muhtaramin, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segenap para takmir masjid, musalla, wabil khusus masjid kita bersama rahmatullah, panjenenganipun Al-Ustaz Al-Fadil Bapak Haji Khairan, panjenenganipun Al-Ustaz Al-Fadil Yaya Anur Rafiq, panjenenganipun Al-Ustaz Al-Fadil Ami Abdullah Mahbub, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah taala
taala nikmat sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan insyaallah digolongkan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki tema pada kajian tasawuf hari ini, perlu kita ingatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak kepada seseorang untuk dijadikan orang yang baik, yufaqihu fid din, maka orang tersebut akan dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mencari tafaqquh fid din alias ilmu agama. Ini merupakan sebagian daripada tanda jikalau ada seseorang di antara kita cinta terhadap ilmu, senang terhadap majelis ta'lim, dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk bisa menghadiri, dikasih oleh Allah Ta'ala waktu yang luang, dikasih oleh Allah Ta'ala kesempatan, dikasih oleh Allah Ta'ala ringannya tubuh untuk mencari ilmu. Insya Allah ini merupakan satu-satunya tanda kita insya Allah termasuk orang-orang yang akan dijadikan orang baik. Amin ya rabbal alamin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Berarti kalau ada seseorang hidup di dunia tidak dikasih oleh Allah Ta'ala rasa cinta terhadap ilmu, tidak diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan demi kesempatan untuk mencari majelis ta'lim, khawatir orang tersebut tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala termasuk orang yang baik. Likulli mantuqin mafhum. Setiap nas baik dalam Quran ataupun dalam hadis niku pasti wonten lawan katanya. Kalau ada seseorang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang baik, berarti cirinya yufaqihu fid din, dipermudah untuk mencari ilmu agama. Berarti kalau dibalik, kalau ada seseorang ini disibukkan dengan urusan dunia yang sifatnya sementara, dengan urusan jabatan yang sifatnya sementara, 24 jam selama hidup di dunia, sehari semalam ini disibukkan terus urusan dunia, urusan jabatan, urusan sesaat, sehingga dihindarkan oleh Allah Ta'ala tentang urusan akhirat. Khawatir orang tersebut tidak diberi oleh Allah Ta'ala sifat kebaikan. Maka bersyukur kita semuanya, alhamdulillah, majlis demi majlis kita bisa menghadiri, di sana di sini kita bisa menghadiri. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Monggo diunjuk, sing pun sampai kopi diunjuk, sing dereng banyak doa, mudah-mudahan sampai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita Adab Sulukil Murid, kitab yang membahas tentang tasawuf yang dikarya oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj.
Beliau mengatakan, wa amma at-tajarrud 'anil asbab wad-dukhul fiha fahuma maqamani yuqimu Allahu fihima min 'ibadihi man yasha'. فمن أقيم في التجرد فعليه بقوة اليقين وسعة الصدر وملازمة العبادة، ومن أقيم في الأسباب فعليه بتقوى الله في سببه وبالاعتماد على الله دونه. صلوا على النبي محمد. Dalam kata-kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyimpulkan bahwa manusia terkait tentang urusan rezeki itu dibagi menjadi dua. Manusia terkait tentang urusan rezeki itu dibagi menjadi dua. Sebelum Al-Faqir terangkan, ada ayat yang harus kita fahami dan yang harus kita yakini di dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ayat ini artinya setiap hayawan, wa ma min dabbah, setiap makhluk, baik itu yang berupa manusia ataupun yang berupa hayawan. Dabbah, bahasa pondokan hayawan kegermetan. Wa ma min dabbatin fil ardi, yang hidup di atas permukaan bumi, meliputi manusia, hayawan-hayawan yang ada di daratan, hayawan yang ada di lautan. Illa 'ala Allah rizquha, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Abah Fauzi, monggo. Takmir Masjid Sunan Giri, monggo. Illa 'ala Allah rizquha, pasti akan dijamin dan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan hanya Allah taala sendiri yang tahu mustaqarraha, di mana makhluk tersebut akan mendapatkan rezeki, wa mustawda'aha, dan di mana sumber rezeki tersebut akan diberikan oleh Allah. Understand? Yes. Pun mantap. Nah, berarti harus yakin gak ono ceritane orang hidup di bumi Allah terlantar. Napa? Terlantar. Harus kita yakini. Ini dalil sharih, bahasa kita ini jelas, tidak perlu pakai ditakwili, bahkan nggak perlu pakai ditafsiri. Setiap orang membaca tahu artinya, faham, pasti akan percaya bahwa Allah yang menciptakan makhluk, Allah pula yang akan mendatangkan rezekinya. Lebih dalam lagi, kalau kita mau mengupas ayat ini tentang ilmu, namanya ilmu alat. Wa ma min dabbah, ma sekali-kali kalau aja nih kita gini ilmu alat, itu huruf nafi, tidak ada. Min dabbah, min itu bahasanya ilmu alat huruf jar, dabbah bahasanya isim nakirah. Understand? Yes. Artinya apa? Setiap ada isim nakirah yang dimasuki huruf jarmin yang berada sebelumnya huruf nafi, itu menunjukkan makna umum. Jadi tidak mungkin tidak. Menunjukkan mana, Bang? Umum.
baik makhluk manusia, hayawan yang besar, yang kecil, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, di daratan maupun di lautan, itu semuanya 'alallahi rizquha, rezekinya ditanggung oleh Allah, rezekinya ditanggung oleh Allah. Berarti kalau sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala satu-satunya zat yang akan memberi berapa persen. Ada orang kadang-kadang sibuk, Masya Allah, mulai pagi sampai sore dikasih sekian persen, padahal sudah gulung, Masya Allah, udah apa bahasanya Pak? Letih, capek, keruntuh, gobyosan, sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kadang pula ada orang itu subhanallah, hari itu sama sekali nggak kerja, hari itu sama sekali nggak buka toko, hari itu duduk di rumah mulai pagi sampai sore, kadang-kadang lebih banyak daripada yang bekerja. 'Alallahi rizquha, sebab Allah Ta'ala yang telah menanggung. Nah, kalau kita sudah memahami manusia di dunia ini terkait tentang urusan rezeki, itu dibagi menjadi dua makom. Duko jenengan kali nukoni, jenengan kali kulo niki makom yang mana? Yang pertama makom asbab. Makom apa? Asbab, makom merdamel, makom usaha, makom bekerja, makom ikhtiar. Niku naminipun asbab, jamaknya sabab, asbab, beberapa sebab. Nggih wonten buka niki, buka niki, buka niki, usaha niki, proyek niki, dan lain-lainnya. Niku namanya apa? Makom asbab. Ya. Lah, makom asbab ini di dalam ilmu fikih itu diterangkan di antara makom asbab sing paling afdol niku ghanimah. Ghanimah niku harta rampasan perang. Niku rezeki sing paling halal, rezeki sing paling afdol. Muslimin berperang melawan kufar, lalu kufar kalah, orang-orang kafir kalah, hartanya semuanya di medan perang itu dirampas oleh kaum muslimin. Itu namanya pun ghanimah, harta rampasan perang. Itu termasuk rezeki yang paling halal. Di bawah itu ulama ahli fikih mengatakan inggih menika ziraah. Ziraah niku sabab untuk meraih rezeki, dalam kurung inggih menika bercocok tanam. Napa? Bercocok tanam itu levelnya di bawah ghanimah. Jangan lihat tiang-tiang tani, Masya Allah Pak, tawakalnya gitu, ikhlasnya, capeknya, letihnya. Kadang-kadang wae panen gerojok budan gak sida panen. Kadang-kadang mesti panen wong liya barang ngoten. Tanduran itu pangani hayawan liya, kadang-kadang kena hama, mboten panen. Niku ziraah. Makanya letihnya, capeknya, tawakalnya itu orang-orang petani seperti itu, sehingga hasil daripada sabab dia mendapatkan rezeki itu ditaruh di nomor 2. Yang kedua, yang ketiga setelah ini namanya pun as-sinaah. As-sinaah niku sebab untuk mendapatkan rezeki, dalam kurung kerajinan tangan. Napa?
kerajinan damel nopo dijual, damel nopo dijual dari tangannya sendiri, dari usahanya sendiri, entah itu damel boto dijual, damel nopo mawon, ngambil pasir, ngambil nopo, senaah hasil daripada karya sendiri. Nomor itu tadi nomor 3. Setelahnya namanya pun at-tijarah, napa? Berdagang. Jadi berdagang, berbisnis itu nomor pinten? Nomor sekawan. Pertama ghanimah, kemudian ziraah, kemudian sunaah, kemudian namanya pun berdagang, berbisnis. Ya. Ini yang keempat, ini yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dialami oleh pula para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 ini masuk dalam kategori sarana untuk menempati makom, namanya makom asbab. Makom asbab. Lah tiang sing ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tenggene makom asbab niki ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Kalau mau dipermudah dicontohkan, jenengan bawa pancing. Nggih. Tembun ini pintu Maimun hari Minggu napa beto pancing, lalu kemudian napa niku istilahnya niku pancingnya dikasih umpan, jenengan lempar tenggene pundi, tenggene laut napa tenggene pantai napa tenggene sungai. Jenengan termasuk makom asbab niku nggih to, mancing. Napa jenengan saged memastikan pasti dapat? Duh kok meneng kabeh. Jenengan ketika berangkat dari rumah menuju ke pantai dengan membawa pancing, jenengan targetnya kira-kira berapa biji ikannya? Duh kok meneng kabeh. 1 kilo, 2 kilo, 1 ton. Duh kok Ustaz tergantung takdir kan ngoten. Lha nek iwake kabeh wis wareg ya ora mangan, Pak. Mulai-mulai pancing gak entuk iwak. Niku sekedar contoh. Jenengan kali kula nggih ngoten, usaha. Buka lapak, buka toko, buka bisnis, buka proyek. Apakah bisa menentukan pasti hasil? Fakta membuktikan nggak bisa. Rezeki itu dinalar dengan otak niku nggak bisa. Dinalar pakai kecerdasan itu nggak bisa. Bahkan sering saya nyampaikan kepada anak-anak santri kula piyambak, urusan ilmu agama itu gak ono istilah ilmu diwarisno niku gak ono. Ilmu napa? Gak ono, Pak. Bapak kiai, orang alim, orang wali, kemudian mau mati nak wis ilmune bapak tak warisno, gleng kun fayakun. Gak ono, Pak, cek enake. Tapi ini urusan dunia niku iso diwarisno. Anaknya gila, mertos gila, majnun bahasa. Iku iso dadi wong sugih. Nek bapake sugih, padahal gak di ijazah, gak iso matematika. Ono wong pinter, masyal, cerdas, jenius, segala-galanya punya. Kadang-kadang sih luweh kalah kali tiyang sing bento dia. Kenapa? Karena urusan dunia ini nggak bisa dinalar pakai pikiran, nggak bisa dinalar pakai kecerdasan. Sekedar kita ikhtiar, sekedar kita membuka usaha, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam makom pertama sebelum makom yang kedua ini ada 2 hal, kata Habib Abdullah Al-Haddad, yang harus diperhatikan untuk kita semuanya yang berada di makom asbab. Pertama,
fa'alaihi bitaqwallah fi sababihi. Usahakan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di makom sebab ini, pertama harus betul-betul bertakwa kepada Allah di dalam berikhtiar. Bertakwa artinya awas, jangan sampai melanggar syariat. Jangan sampai nopo melanggar syariat. Hindari yang namanya penipuan, jangan sampai bohong. Hindari yang namanya khianah. Hindari yang namanya usaha-usaha yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Niku mau, jangan menipu, jangan berbohong, jangan berkhianat, apalagi sampai merampas haknya orang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in bayyana wa saddaqa burika lahuma fi bayyihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatuhuma. Bisnis, usaha niku kalau diiringi dengan kejujuran, apa Pak? Kejujuran, maka Allah Ta'ala akan memberikan barokah. Notas barokah Pak? Siti tapi manfaatnya kathah niku barokah. Hasilnya siti, hasilnya apa? Seketi tapi saged digunakan untuk celengan, untuk masjid ada, Masya Allah. Untuk fakir miskin ada, untuk keluarga ada, untuk ini sedikit tapi manfaatnya kathah. Niku kalau usaha diiringi dengan yang namanya kejujuran. Tapi kalau ada usaha hasilnya banyak, limpah melimpah, tapi diiringi dengan penipuan, hartanya kata, usahanya luas, rezekinya kata, tapi muhiqat barakatuhuma, diserap barokai, dihilangkan barokahnya, sehingga banyak rezekinya cuma dipending oleh Allah Ta'ala, rezekinya tidak dipilih untuk sebagai tabungan urusan akhir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Monggo dicek sama ke hasil daripada rezeki yang saat ini kita dapatkan, berkah nopo boten berkah. Setelah kita mendapatkan rezeki, apa sisi manfaatnya? Kalau rezeki tersebut membuat kita dipermudah untuk taat dan ibadah, bisa silaturahmi dengan rezeki tersebut, bisa membahagiakan keluarga rezeki tersebut, bisa manfaat untuk orang banyak, fasilitas pengajian, fasilitas masjid, anak yatim, fakir miskin, itu insya Allah usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, tambah banyak rezekinya, tambah banyak hartanya, kemudian berat tangannya untuk menginfakkan dan mensedekahkan, dikhawatirkan rezeki tersebut boten diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk berikhtiar urusan dunia, dan mudah-mudahan dunia kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, takwa Allah. Napa Pak? Takwa Allah. Suatu ketika Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pasar, lalu melihat ada si penjual saat itu menjual gandum. Lalu dilihat, dipegang dengan tangan Rasulullah, bagian atas basah, bagian atas niki basah, gandumnya basah. Kata Rasulullah, hei kok basah? Ya Rasulullah, barusan turun hujan. Diteluk endi hujan padang tang-tang hujan. Mana ada hujan, enggak ada mendung, enggak ada apa-apa kok. Faham?
Nek teles kan timbangane nek teles timbangane understand? Yes, niku setunggal contoh. Sae napa sae? Kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ghish, khianat, ojo tako aku ning akhirat. Falaysa minna, bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Falaysa minna, bukan termasuk bulan kucuk sampai peret-peret aku ning akhirat jaluk syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, al-ghish cuma sekedar urusan apa? Gandum tok dibasahi itu bisa menambah beratnya timbangan. Sing asale ringan tambah berat, sing asale mboten sae tambah sae. Napa kata Rasulullah? Falaisa minna, maka orang tersebut laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Artinya, wahai aku kasih syafaat, kamu tidak saya kasih syafaat. Wahai umatku berdatangan kepada aku, kumpul, ini orang dijauhkan dari Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Loh niki tentang khianat urusan dunya. Ya napa nek khianat urusan agama, Pak? Awas sebentar lagi wonten apa, Pak? Cawapres. Pilihan awas, hati-hati. Nggih, jok sampai menerima barang-barang apa bahasa serangan fajar. Gak ada serangan duhur. Awas. Loh, ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, orang seneng dikongkon seneng. Orang gelem milih dikongkon milih, mau nggak mau 50.000 Pak untuk 5 tahun. Falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kamu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Niki pertama. Yang kedua, dari makom yang pertama ini makom asbab wal i'timad 'ala Allah. Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ini kunci dapat pahala. Kunci napa? Dapat pahala. Wal i'timad alaih, pasrah. Wal i'timad tawakal sepenuhnya. Ngertos makna tawakal? Melepaskan akal kita, pikiran kita, daya kita. Wis sing penting wis buka tuku. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Gusti kula pasrah panjenengan, kula pun mentaati panjenengan ken ikhtiar. Ana sing tuku, gak ana sing tuku niku urusane Allah. Sing penting sudah usaha niku mana i'timad 'ala Allah. Loh ternyata Masya Allah sampai sore malam, subhanallah, barangnya gak laku. Untuk nopo untuk angsal nopo boten angsal, dapat nopo dapat. Loh dapat niki, orang niki dapat, walaupun dohirnya nggak dapat nopo, dapat ganja. Angsal walaupun nggak dapat uang, angsal ganjaran. Tapi kalau ada orang sebaliknya, ikhtiarnya pakai usaha sing haram, terus naudzubillah lagi mengandalkan akalnya dan kecerdasannya, buka pagi sampai sore, oleh akeh, oleh napa mboten oleh. Nggak dapat apa-apa itu, nggak dapat apa-apa, dapat zahirnya, akhiratnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena melanggar syariat Allah. Dan yang kedua, naudzubillah, terlepaskan dari sifat namanya pasrah. Jadi kalau ada orang usaha, dua perkara niki: hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, pasrah terhadap Allah.
walaupun dohirnya enggak dapat hasil, tapi di akhirat dapat hasil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun nggih niki maqam asbab. Sing kedua pun waktu sudah masuk, inggih menika maqam tajrid. Maqam tajrid ku maqam boten mergawe. Gini apa boten jenengan? Siap gak mangan? Siap ganti mobil? Siap ganti omah? Niki maqam tajrid. Dibahasakan tajrid dari kata-kata jarrada. Yujarridu tajrid artinya melepaskan semua ikhtiar. Masya Allah Pak, toko gak duwe, bisnis gak duwe, proyek gak duwe popo, duwe ini cuma pangeran tok. Jenengan milih pundi? Sing asbab no sing tajrid? Kita isik tasbab padha sing ngomong. Piye Ustaz gak mergawe lah gak mangan niku pikiran kita. Saya sing pertama nggih saya, sing niki nggih saya, kedua-duanya saya, tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, maqam tajrid mungkin bisa dicontohkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ceritanya Siti Maryam. Siti Maryam niku ahli khidmat tenggene Baitul Maqdis, masjid Baitul Maqdis Aqsa. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan direksa kalian Allah, mudah-mudahan dikasih perlindungan yang kokoh, amin ya rabbal alamin. Ngabdi kalih pangeran melalui khidmat tenggene masjid ya Allah. Siti Maryam didamelake kalih Nabi Zakaria tempat khusus damel zikir, damel taat, damel ibadah. Setiap kali Nabi Zakaria masuk tenggene kamare Siti Maryam niku mesti wonten makanan. Wonten apa? Makanan. Min aina laki hadza? Qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria, "Hei Maryam, dari mana ini makanan?" Ada makanan, ada buah-buahan. Bahkan uniknya buah-buahan yang belum musimnya ada. Buah-buahan yang enggak musimnya itu ada. Dijawab kali Siti Maryam, imannya huwa min indillah, niki saking Allah. Salah napa salah? Napa saking proyek? Napa saking toko? Huwa min indillah, niki saking Allah. Tengene pundi Pak? Tengene Al-Qur'an dinas. Apakah Siti Maryam saat itu buka lapak? Jalan-jalan golek bisnis, teng proyek, toko, boten, khidmat kali Allah teng masjid, ibadah kali Allah teng masjid. Oh, ngono enak. Sik tapi ono syarate dah. Ojo ngomong enak, wonten syaratnya. Kalau seandainya Allah Ta'ala jadikan orang itu di maqam tajrid, enak uripe. Kalau Allah Ta'ala jadikan orang itu di maqam asbab, dia enak uripe. Kedua-duanya sama di hadapan Allah. Awas, jangan pakai nafsu. Oh, nek ngono gak mergawe, yo gak nyekel duit tenan sampean. Pun sak mangkene iki jenengan berada dalam makom yang ditentukan oleh Allah. Sing penting jangan sampai melanggar takwa kepada Allah. Wayahe salat nggih salat, iku makom asbab. Wayahe ngaji nggih, sithik sing ngomong. Wayahe ngaji nggih, nah ngaji walaupun seminggu sekali, napa sebulan sekali, ngoten. Nggih, salat jangan ditinggalkan, kewajiban jangan ditinggalkan, apalagi kalau ada kesempatan hadir pengajian, manfaatkan acara-acara agama sekuat tenaga sambil berikhtiar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, maqam tajrid ini pun wonten contoh nih. Nggih,
tajrid, melepaskan diri dari asbab-asbab zahir. Boten berdamel, boten mergawe, boten punya usaha. Tapi tolong dikondisikan, ada hal-hal penting yang harus diketahui bagi orang yang memang ditakdirkan di dalam maqam tajrid. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedar contoh mawon, kula nu gede guru, jangan mungkin ngertos. Naminipun Habib Umar. Ngertos nggih? Niku kesibukannya napa? Buka lapak. Napa? Ngurusi umat, ngurusi agama, ngurusi napa? Umat, ngurusi agama 24 jam. Dimanfaatkan waktale sedantene untuk urusan agama. Saking padete jadwal beliau niku ngajar putra putrinya ketika makan. Ketika beliau makan, wocon kitab. Beliau makan sambil mengajar kitab. Saking penuhnya jadwal. Niku nek rezeki Pak, rezeki niku Pak enggak bisa dilarang Pak. Ono wong datang ngkei mobil Pak. Oh, napa Pak? Datang ngasih mobil. Beliau aku enggak butuh, sudah cukup, sudah berlebihan. Nek awak dhewe ya gorene. Beliau sudah cukup. Tapi namanya rezeki Pak, tiang ini aku pengen nyukani. Kuncin ditaruh di atas mobil, wongi melayu. Beb, damel jenengan melayu wongi. Tuh niku lho. Niki termasuk insyaallah contohnya maqam tajrid. Hati ini bukan tergantung dengan dunia, tapi dunia mencarinya. Jangan kali kulo golek duit napa digoleki duit? Loh, ora. Jenengan golek duit napa digoleki duit? Loh, orang-orang semacam ini dunia mencarinya. Dunia niku golekinya, dan itu diterangkan dalam hadis qudsi. Ya dunia, in ra'aiti man khadamani faqdumi wa in ra'aiti man khadamaki fastakhdimi. Hei dunia, kata Allah dengan hadis qudsi, hei dunia, kalau kamu lihat ada orang perhatian dengan agamaku, jadilah kamu khadimnya. Hei dunia, jikalau kamu lihat dia memperhatikanmu, maka jadikanlah dia budakmu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ada orang mencari dunia, ada orang dicari enak pundi Pak? Goleki napa digoleki? Yang delok-delok no sing goleki sapa? Di kota Hadramaut ada namanya Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Niku ngalim, soleh, wali, sugih. Enak Pak ya? Ngalim, soleh, wali, sugih. Masya Allah. Bahkan setiap jenis kenikmatan yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, beliau memiliki. Semuanya ada. Emas, perak, kuda, semuanya ada. Ada orang datang, lihat rumahnya mewah, kerentek wali kok sugih, wali opo? Biasanya rata-rata wali juga duwe, gak kecimpung dengan urusan dunia. Iku ono wali kok sugih. Datang ketemu dengan beliau, Syekh Husain namanya, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, ndak, kerentekmu kok elek ngono modele. Lho wali Pak, ngerti Pak. Iki mono donya sing seneng aku. Ora kok aku seneng donya. Donya goleki aku. Enak Pak ya, gak mergawe untuk duit akeh Pak. Kata orangnya, wah omong kosong. Loh, ntar dulu, tak tunjukkan. Aku punya lahan, isinya kurma, ya, kurma. Panen kurmaku ini
diletakkan di apa bahasanya, di toples yang gede loh Pak. Toples kita dol engko lak bek duit apa tak dol bek duit pun kita tahu kurma Hadramaut itu modelnya tawadhu apa cilik-cilik kempong-kempong dibanding kurma Hadramaut Saudi napa kurma niku gede-gede Pak. Kurma Hadramaut itu cilik-cilik kempeng-kempeng. Tak kirimi ning daerah Irak sana. Titene sedulur engkas engko teko lah. Pek duit. Napa pek duit. Pun berangkat nih dikirimake. Beberapa toples yang gede niku black bahasanya black kirimkan. Subhanallah. Sampai di sana niku ternyata daerahnya niku memang lagi tertimpa yang namanya musibah penyakit. Semua dokter angkat tangan nggak bisa menyembuhkan ini penyakit. Udah ikhtiarnya obat ini mempan nggak sembuh. Ketika kurma dari orang soleh, kurma dari wali min auliya ilan sampai di kota Irak niku nggih. Lalu kemudian dimasukkan di pasar, ada orang nyamperin lalu lihat kurma kok cilik-cilik ini kurma udah lopo nih. Ditumbas Pak, sekali dimakan sembuh total Pak penyakitnya. Wah akhirnya satu desa semuanya borong nopo borong kurma. Oh nggak lama kemudian datang sing ngaseni black isinya kurma, saiki black isine duit. Teko lho ya lho delok iki lho. Donya sing golek aku, ora aku golek donya. Iki sekedar contoh yang menunjukkan bahwa ada makom-makom tersebut itu ada. Cuma saya singkat di sini persyaratannya satu, kuwatul yakin. Orang yang berada di dalam makom ini kuwatul yakin, dia harus memiliki iman sing kuat. Napa Pak? Iman sing kuat. Ayat yang pertama yang saya utarakan jangan dilepaskan. Wa ma min dabbah, setiap hayawan pasti akan makan. Setiap hayawan pasti akan diatur, diurus oleh Allah Subhanahu. Kuat. Lah kalau ragu-ragu dengan janji Allah ya jangan masuk makom niki Pak. Masuk tenggene makom asbab. Insya Allah biasanya orang mancing pulang-pulang pasti membawa ikan biasanya, kecuali ikannya rekreasi ya mbok. Nek ikan apa? Ikannya rekreasi ya mbok. Kuwatul yakin. Yang kedua si'atus sadr, harus memiliki dada yang lapang. Napa Pak? Dada yang lapang. Napa lapang dada lapang? Merasa qanaah, merasa tercukupi. Si'atus sadr, dadane sing lapang, jangan punya sifat ragu-ragu terhadap janjinya Allah, apalagi memiliki sifat suudzon kepada Allah. Kula tanglet jenengan kali kula 9 bulan di perut ibu niku makan napa Pak? Nasi uduk, napa gulai, napa sate, napa rawon, napa soto ayam, napa jenengan? 9 bulan Allah bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Saat itu kita nggak bisa apa-apa. Betul Pak? Loh, cukup dengan darah yang dimiliki oleh ibu kita, kita sudah merasa tercukupi di saat itu. Loh, kalau Allah Ta'ala nggak menjaga kita, nggak merawat kita, ya nggak mungkin sampai sekarang kita bisa hidup. Yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu tentang Allah, bahkan yang jauh dari Islam saja dunia dicukupi sama Allah, apalagi kita yang insya Allah selalu taat kepada Allah. Yang terakhir sebagai penutup, wa mulazamatil ibadah. Pertama, harus memiliki iman sing kuat. Yang kedua, harus memiliki dada yang lapang, artinya pasrah. Yang ketiga, harus selalu terus-menerus ibadah kepada Allah. Kan sering disampaikan, baca surat Al-Waqiah, kerjakan sholat duha,
perbanyak zikir, wabil khusus zikirnya malaikat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Malih zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lintu-lintune kathah. Usahakan sering-sering derek ngaji. Napa? Derek ngaji. Kalau jenengan ada kesempatan di mana saja jenengan usahakan derek ngaji. Cek iku ana piringane. Cek iku ana piringane. Nggih, cek mboten. Wonten zikir jenengan usahakan, wonten istighosah jenengan usahakan, wabil khusus salat berjamaah jenengan usahakan, ajikaken, gunakan untuk sekedar waktu untuk membaca Al-Qur'an dan perhatikan daripada amalan-amalan taat yang lainnya. Insyaallah 3 hal ini kalau dicukupi Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Sekali lagi, manfaatkan satu di antara 2 maqam. Ini nggak bisa Pak, kecuali kalau sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang saat ini jenengan berada di maqam asbab pun niku pun sae. Kalau memang jenengan berada di maqam tajdid nggih sae. Kedua-duanya sae, tergantung daripada di mana letak maqam Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الاستقامة، نسألك تمام الاستقامة، نسألك دوام الاستقامة، نسألك الشكر على الاستقامة. آمين آمين. وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 10 menit sampai 1/4 jam. Bila ada pertanyaan monggo. Kemudian bagaimana untuk yang mencari rezeki dengan cara mengharapkan bantuan, hadiah, pertolongan dari orang lain karena yang bersangkutan misalnya tidak mampu atau terlantar gitu, orang terlantar. Mohon penjelasannya Ustaz. Menanyakan tentang terkait kadang-kadang ada orang menerima apa? Bantuan, dapat sumbangan, yang ditanyakan termasuk jenis yang mana? Tajrid. Napa? Termasuk tajrid. Kan ada 2 makom. Ada makom sebab. Sebab niku berarti kan harus usaha, kerja. Ada yang kedua makom tajrid, tengok-tengok tapi dapat dari Allah. Terkait tentang kadang-kadang kita dikasih orang, kadang-kadang ada orang dibantu orang, kadang-kadang ada orang disantuni orang dan sebagainya. Ini termasuk makom yang mana? Ngoten. Ya. Apakah ini termasuk makom asbab ataukah termasuk makom yang namanya makom tajrid? Kalau seandainya orang tersebut itu memiliki ikhtiar, memiliki namanya ikhtiar, punya toko, punya apa, kemudian tiba-tiba dapat bantuan, dapat sumbangan, ya termasuk juga barokahnya makom asbab. Kadang-kadang orang itu Pak, subhanallah, buka pintu rezeki, tekone gak kini, tekone sangka mburi, kadang-kadang. Nah, termasuk juga makom asbab. Mungkin barokai dia buka toko, barokai dia membuka lapak itu Allah Ta'ala kirimkan tidak melalui tokonya tapi melalui pintu yang lainnya. Kalau seandainya saat itu orang itu tidak memiliki usaha, tidak memiliki pekerjaan tapi fokus di bidang taat, di bidang ibadah, tanpa paling penting tanpa arep-arep wewean. Kok gak dikei-kei wis padahal ngene ya padha wae Pak. Tanpa ada harapan untuk dikasih, tanpa melirik kanan, tanpa melirik kiri, fokus untuk urusan ibadah, hatinya tergantung kepada ibadah, bisa masuk dalam namanya makom tajrid. Dengan catatan tadi, jangan berharap-harap kepada makhluk. Sakit kalau nggak dapat Pak, no? Gini betul. Sakitnya itu di sini.
Tapi ini jenengan para pangeran, gak ono pangeran itu napa? Nggak ada. Allah Ta'ala itu akan mengingkari janji, mesti dapatnya, nggak di dunia dan di akhir. Tapi kalau orang itu melirik menoleh harapan manusia, kok gak dikasih yo, jadi apa kirim kok gak kirim yo, tambah ngeluh Pak menurut ini. Termasuk juga makom, namanya makom tajrid. Maka dari sini ada dulu satu keluarga hidup di zaman Nabi Musa. Iku hidupnya nggak pernah nikmat, susah terus, bahasanya itu fakir terus. Lalu kemudian satu keluarga ini, istri suami ngomong, Pak, awak dewe kan duwe Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kalimullah. Napa mana kalimullah? Selalu berbicara kepada Allah. Sampean matur tenggiri Nabi Musa. Nabi Musa kan matur tenggiri pangeran. Kok awak dhewe melarat terus iki apa sebabe? Pun Pak matur Nabi Musa, tolong jenengan sampaikan kali Allah. Kok nasibku amin melarat ganti duit wae. Pun akhirnya betul diatur ke kali Nabi Musa. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa tolong berikan kabar kepada keluarga, dikasih kaya cuma setahun. Apa? Setahun tok Pak. Pun diatur lagi kali Nabi Musa, hei fulanah, Allah akan memberikan kamu kaya selama 1 tahun. Wis cukup. Pun Bapak Ibu rembukan suami istri, Pak, awak dhewe iki sugih bakale cuma setahun tok yo. Ayo sing pinter-pinter ngerawat duit, napa? Pinter-pinter ngerawat duit. Ayo gunakan masjid, gunakan fakir miskin sampai 7 asbab ikhtiar. Uangnya itu selama 1 tahun digunakan infak untuk hal-hal kebaikan sampai 7 jenis. Berlangsung 1 tahun kok gak melarat ya, kok ndak fakir-fakir, tambah sugih. Nabi Musa matur, Gusti jarine setahun kok luwih setahun nih, kok tambah kata. Kata Allah, hei Musa, aku ngasih dia rezeki 1 pintu, tapi dia membuka pintu rezeki itu 7. Bagaimana aku akan membuat dia fakir sedangkan dia itu lubang untuk mencari rezeki yang namanya 7 lubang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Pun cekap insyaallah. Nggih, teman-teman. Mriki alhamdulillah pun wonten istiqomah sujud tilawah. Sujud tilawah niku mantun sujud, mboten usah duduk istirahat. Kula aturake malih, mantun sujud tilawah niku langsung, mboten duduk istirahat. Duduk istirahat artinya jalsah istirahah niku sunnahnya duduk istirahat untuk rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat kalau sholatnya 4 rakaat. Kalau untuk sujud tilawah niki mantun sujud langsung duduk langsung bangun, mboten usah berhenti di duduk istirahat. Nah ini penting perlu aturake nggih. Insyaallah nggih. Jadi ketika orang program sujud tilawah niku duduknya sekedar duduk kemudian langsung bangun, duduk langsung bangun, mboten duduk diam sejenak. Nek diam sejenak niku namanya duduk istirahat yang kita kerjakan ketika kita mau bangun rakaat yang kedua. Duduk istirahat itu ada 2. Ada yang iftirash seperti yang kita kerjakan tiap hari, ada yang namanya ik'a. Ik'a niku memancatkan jari-jari kaki, kemudian tumitnya kita gunakan untuk alas pantat, itu namanya ik'a. Kalau yang sering-sering kita kerjakan namanya iftirash. Duduk istirahat posisinya seperti iftirash. Iya, ketika sujud tilawah kita kerjakan maka duduknya tetap duduk iftirash tapi langsung nyambung, jangan sampai berhenti. Paham nggih? Yang kedua, sunnah
bagi orang yang berdiri ketika qomat itu sampai tuntas qomatnya. Paham? Sunnahnya jenengan seandainya badhe berdiri niku tuntaskan qomatnya la ilaha illallah baru kemudian berdiri. Pendapat yang kuat, pendapat yang lemah boleh dikerjakan ketika pas orang yang qomat muadzin mengatakan qad qamatis shalah, itu sudah boleh berdiri. Jadi satu di antara dua ini. Alasannya kenapa? Karena kita juga dianjurkan untuk membaca apa yang dibaca yang qomat. Ketika muadzin qomat, Allahu Akbar, kita duduk, kita jawab Allahu Akbar, persis seperti jawaban kita adalah saat itu kita sedang disibukkan untuk menjawab. Gak mungkin kita menyibukkan untuk hal yang lain, berdiri. Bahkan walaupun di shaf terakhir, lebih utama dia bangun setelah selesai qomat daripada dia itu berada di shaf yang pertama. Understand? Yes. Terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Monggo. Boleh mendengarin mungkin ke sana. Iya karena Alhamdulillah Surah Al-Ladina Na'amdani Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاكرين حمدا نعيم حمدا يعافي نعمه وكرم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك القادر السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر والعافية آمين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.